Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat lil muttaqin. Jamaah rahimakumullah, sesuai dengan penugasan dari DKM, mulai bulan Muharram ini, bulan pertama 1444, kita akan membahas fikih. Jadi fikihnya mulai ibadah. Nanti tamat fikih ibadah, sholat, zakat, saum, haji, beralih ke munakahat. Setelah munakahat, muamalat. Setelah muamalat, jinayat. Duka tinggi seberapa puluh tahun. Kalau tamatnya mah. Baik, kita mulai dari pengertian dulu. Jadi kalau kita membahas sesuatu, berawal dari pengertian, arti menurut bahasa. Menurut Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, kita kenanya kan Ibnu Hajar Al-Asqalani aja, itu namanya Syihabuddin Ahmad. Nah, nama aslinya Ahmad, julukannya Syihabuddin Putra Hajar. Perkataan as-shalah itu menurut bahasa sekurang-kurangnya 4 makna itu dari sudut bahasa. Pertama ad-du'a, kedua tarahum, ketiga istighfar, dan keempat din. Jadi ada bermakna doa, permohonan, bisa bermakna kasih sayang, bisa bermakna permohonan ampun atau tobat, bisa juga din, agama atau pembalasan. Makanya Allah juga suka sholat kepada hambanya. Hamba sholat kepada Allah, hamba juga sholat kepada sesama hamba. Cuman di kita mah suka dibedakan antara sholat dengan sholawat. Hari sholawat mencenakan Nabi, hari sholat mah kepada Allah sholat 5 waktu, padahal mah jamak dari sholat itu sholawat. Jadi sholat juga sering disebut di dalam rukun Islam sholawatul khomes. Sholawatul khomes itu sholat yang 5 waktu. Jadi secara bahasa, kalau kita lihat Al-Quran, di sini tabel, sholat Allah pada manusia, huwaladzi yusolli alaikum. Nah itu kalimatnya di dalam Al-Quran, huwaladzi yusolli alaikum, surat Al-Ahzab ayat 43. Huwa dia Allah, alladzi yang yusolli, sholat, alaikum, kepadamu. Jadi Allah juga sholat kepada manusia. Maka diartikan mencurahkan rahmat. Kemudian innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat, yusollun, pada sholat. Allah maupun malaikat suka sholat, ala nabi, kepada nabi. Itu juga dimaknai Allah sholat kepada nabi mencurahkan rahmat. Tapi kalimat berikutnya, wa malaikatahu, malaikat, yusollu ala nabi, yusalluna ala nabi, malaikat juga sholat kepada nabi. Itu artinya mendoakan atau memohonkan ampun. Huwaladzi yusolli alaikum,
wa malaikatuhu. Walladzi dia juga Allah sholat alaikum atas kalian wa malaikatuhu, dan malaikat. Jadi malaikat juga suka sholat kepada kita, kepada sesama manusia, kepada manusia. Itu liyukhrijakum minad dulumat ilan nur. Kemudian manusia sholat kepada Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidikri. Sungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selainku, beribadahlah padaku. Aqimis sholah, dirikan sholat lidikri, untuk mengingatku. Nah kalau ini mah kita sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian manusia juga sholat kepada Nabi, yaitu ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang yang beriman, sholatlah ala Nabi, kepada Nabi, wasallimu taslima. Yang itu saya katakan kalau di Indonesia, kalau kita sholat kepada Nabi disebut sholawat. Jadi padahal sholat dengan sholawat, sholawat itu jama' dari sholat. Bahkan bukan hanya kepada Allah kita sholat, bukan hanya kepada Nabi, tapi juga kepada sesama manusia. Di manusia kepada sesama manusia juga sholat. Khud min amwalihim sodakotan tutohiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambil harta, sebagian dari harta mereka sebagai sodakoh, supaya menyucikan mereka dan membersihkan mereka. Wasolli alaihim, dan sholatlah kepada yang memberi sodakoh itu. Jadi kalau kita menerima sodakoh, harus sholat kepada yang menerima sodakoh. Sholatnya apa? Diartikan mendoakan. Contoh mendoakannya, jazakumullah khairan katsiran. Oh, jazakallah khairan katsiran. Semoga Allah memberikan pahala. Jadi, ditinjau dari sudut bahasa yang terdapat di dalam Al-Quran, sholat itu ada Allah kepada manusia dan Allah kepada Nabi, malaikat kepada Nabi, malaikat kepada manusia, manusia kepada Allah, manusia kepada Nabi, dan manusia kepada manusia. Dan semuanya itu sholat. Jamaknya sholawat. Jadi memperhatikan beberapa ayat di atas dalam tabel tadi, dapat disimpulkan bahwa sholat itu ada yang berkaitan dengan khalik, ada yang berkaitan dengan makhluk. Sholat kepada Allah ditetapkan aturannya secara rinci oleh Rasul. Demikian pula sholat kepada Nabi, baik kalimat ataupun tempat, jadi telah diatur oleh Rasul. Tidak sepatutnya seseorang membuat aturan sendiri yang tidak berdasar aturan syariah. Inti dari sholat kepada Allah adalah ritual ibadah, makhluk kepada khalik. Allah subhanahu wa ta'ala sholat kepada hambanya berarti mencurahkan rahmat. Kalau kepada sesama manusia mendoakan. Dan itu ditinjau dari sudut bahasa, ya. Ditinjau dari sudut bahasa yang tercantum di dalam Al-Quran. Sholat atau yusallun atau yusolli atau sholawat. Terjemahnya sama. Sedangkan sholat secara istilah kita ambil dari Syarif Durjani yang lahir 740, wafat 816. Dia mengatakan wassalah fi syariah, sholat di dalam syariah, dalam hukum, dalam aturan hukum. Dulu pernah saya katakan kajian Islam itu secara globalnya 3. Ada akidah,
ada syariah, ada akhlak. Ada juga yang membagi akidah itu disebut ilmu kalam atau ilmu tauhid. Syariah disebut ilmu fikih, dan akhlak disebut ilmu suluk atau ilmu tasawuf atau ilmu ihsan. Ada juga kan yang membahasnya bahwa aturan syariah itu 3: iman, Islam, ihsan. Akidah, syariah, akhlak. Ada ilmu tauhid, ilmu kalam, ada ilmu syariah, ilmu fikih, ada ilmu akhlak, ilmu tasawuf. Di Unisba, fakultas keagamaan disebut dirosah. Ada fakultas Usuluddin dulu nama, sekarang berubah jadi fakultas dakwah. Ada fakultas syariah, ada fakultas tarbiyah. Fokusnya Usuluddin atau dakwah itu tentang akidah. Kalau syariah tentang hukum-hukum, kalau tarbiyah tentang akhlak. Jadi bagi-bagi nama gitu. Nah, dalam ilmu syariah itu fakultas syariah itu maksudnya fakultas ilmu syariah. Dari syariah nama aturan Allah. Jadi beda ya antara ilmu syariah dengan syariah. Adanya ilmu syariah setelah ada syariah. Ilmu Quran berbeda dengan Quran. Ilmu hadis berbeda dengan hadis. Ilmu Quran, ahli, profesor, doktor dalam ulumul Quran, tidak boleh buat Quran. Ilmu hadis, dia profesor doktor dalam ulumul hadis, haram membuat hadis. Tapi kalau ilmu fikih, dia doktor dalam ilmu fikih, mangga bikin fikih sorangan atau ilmu tafsir. Dalam ilmu syariah, as-shalah bis syariah ibaratun suatu ibaroh atau istilah an arkanin mahsusah yang terdiri dari rukun-rukun khusus wa adkar maklumah dan dzikir atau ucapan-ucapan yang diketahui bisyaraid dengan syarat masyurah yang diususkan fi auqatin muqaddarah dalam waktu yang tertentu. Syarat ditentukan, rukunnya ditentukan, khusus. Makanya kalau belajar fikih biasanya di sekolah dihafal dulu apa rukun sholat, apa sunat sholat, apa wajib sholat, itu dihafalkan, walaupun jumlahnya beda-beda. Apa rukun wudhu? Rukun wudhu ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Rukun wudhu itu. Yang mengatakan 6 mulai dari niat. Niat, kemudian basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, dan tartib. Nah, itu menurut Imam Syafi'i, rukun wudhu. Ada juga 4, kata Imam Hanafi, rukun wudhu teh, yaitu cuci muka, cuci tangan, nyapu kepala, cuci kaki. Jadi cuma 4 itu. Jadi kalau bicara rukun, syarat, itu akan beda-beda. Sama dengan haji juga. Rukun haji, rukun apapun itu beda-beda di kalangan ulama. Jadi kajian kita di sini, fikih yang diminta oleh DKM, saya tidak akan bahas tentang mana rukun, mana syarat, mana sunat, mana wajib. Enggak saya bahas seperti itu. Tapi apa yang kita bahas? Syariah, Al-Quran dan hadis tentang sholat. Gitu. Jadi jangan diharap nanti rukun wudhu berapa, tidak akan dibahas itu. Mangga wedang ke eta ge madhabna masing-masing eta mah.
Nu kitu mah nu madhab Hanafi meureun opat hek menurut Imam Syafi'i genep mangga we tidak akan saya bahas itu. Jadi fikih itu ada dua pendekatan. Fikih itu pendekatan pertama adalah fikih itu mempelajari sesuatu ditinjau dari sudut dalil. Jadi kita belajar sholat, rukun sholat, mana dalilna? Eta satu pendekatan. Dan fikih yang kedua adalah mempelajari dalil. Jadi mempelajari dalil dulu, bagaimana berdasar dalil itu. Nah, yang kita ambil mempelajari dalil. Bagaimana berdasar dalil itu? Itu metodenya. Metode fikih yang kita gunakan seperti itu. Makanya ke BKM saya katakan fikih saya mah sok itu gitu. Membahasnya di Unisba juga saya membahas fikih ibadah, fikih muamalat, fikih munakahat, dan fikih jinayat. Sekarang tinggal satu yang saya ajarkan yaitu di dua ya, disatukan waris dan jinayat. Itu makanya bukunya juga fikih ayat dan hadis tentang waris dan jinayat. Dan yang saya buku susun juga di sini. Jadi kita mempelajari dalil, makanya nanti bukan mendalili amal yang kita praktekkan, tapi mengamalkan dalil. jadi caranya gitu, bukan mencari dalil amal, bukan pamannya bapak sholatnya curugnya kikian sedang tasyahud, cari dalilnya mana, bukan itu yang saya pelajari. Atau ibu pakai kunut subuhnya, mana dalilnya, tidak saya cari, tapi yang saya cari ini Quran, ini hadis, bagaimana cek Quran dan hadis eta nu dipelajari. Itulah. Kembali ke Mansur Al-Nasib yang wafat 1351 Hijriah, as-sholat lugotan. Makanya tadi juga karena berdasar ayatnya, karena diambil dari ayat, ternyata sholat teh pengertiannya beda-beda di dalam Al-Quran karena kita mengambil ayat. Jadi prakteknya bagaimana gitu, pengertiannya bagaimana berdasar ayat itu. Jadi ya, nanti ibu dan bapak mangga badai disebut sholat, badai disebut sholawat. Jadi jangan dikategorikan kalau sholawat mah kepada Nabi, kalau 5 waktu mah sholat, ada apa? Kepada Nabi sholat, kepada Allah juga sholat berdasar Al-Quran. As-sholah lugotan, sholat kata Mansur Al-Nasib dalam kitabnya At-Taj, lugotan secara bahasa ad-du'a bi khair, doa bi khair, wasar'an dan menurut syariah akwal wa af'al muftatahah bit takbir muhtatamah bit taslim bisyaraid mahsusah. Salat secara bahasa berdoa artinya doa secara bahasa, sedangkan menurut syariah ucapan dan perbuatan yang muftatahatun bit takbir. Jadi awal salat teh takbir. Kumaha tuh lamun bismillah heula? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Cek dalil ieu tidak ada basmalah. Mau sholat. Karena membuka sholat teh Allahu Akbar. Ai baca bismillah na, engke rek baca Fatihah. Jadi sholat mah ngahulang we heula Allahu Akbar. Sabab cek Mansur Al-Nasib sholat itu diawali takbir, bukan diawali basmalah.
Sama adan juga kan, Allahu Akbar, tong basmalah heula. Allahu Akbar langsung. Nah, geninganan ayaan sholawat heula. Akhirnya, eta mah kudu cari dalil gitu. Eta mah kudu cari dalilna, eta mah gitu. Jadi kalau adan itu Allahu Akbar. Kalau bertemu ya assalamualaikum. Kenapa begitu ketemu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum. Jadi kalau bertemu idza tahu wasallim alaih, apabila kalian bertemu salamlah. Untuk apabila kalian bertemu baca bismillah assalamualaikum. Enggak. Jadi apabila bertemu ya assalamualaikum. Mengawali ceramah, mengawali khutbah, alhamdulillah. Kalau contoh Rasul ya, tahmid ya, mengawali khutbah itu alhamdulillah. Makanya saya bikin YouTube ya, hampir tiap hari saya tuh bikin YouTube kutipan-kutipan hadis yang seetik gitu. Itu untuk seetik mendengar khutbah. Sekarang itu ada tren khutbah itu, usini wa iyyakum. Saya cari dalil-dalilnya ayat Rasul usini wa iyyakum. Tapi kaina teu kapena. Saya kemukakan di musuh kok usini. Sebab kalau di dalam khutbah Rasul mah usikum bitaqwallah. Bukan usini, bukan wasiat kepadaku, enggak. Wasiat mah kepada orang lain, bukan kepadaku. Usikum bitaqwallah. Dan di dalam hadis mah tidak pakai iya deh. Usikum bitaqwallah, jadi wasiat mah kepada orang lain. Usikum bitaqwallah, jadi kalau khutbah. Jadi nah, di sini kata Mansur Ali Nasib, saya setang keogem apa namanya berbeda-beda juga nggak apa-apa ya. Jadi saya katakan nanti kalau dalam dialog berbeda juga nggak apa-apa, karena yang kita pelajari itu dalil-dalil. Nah, berdasar dalil Mansur Ali Nasib. Kenapa Mansur Ali Nasib berdasar dalil? Karena Mansur Ali Nasib itu seorang ahli hadis. Kalau Syarif Jurjani yang tadi itu ahli bahasa. Bukunya namanya At-Ta'rifat, kumpulan definisi. Itu At-Ta'rifat. Kalau Mansur Ali Nasib mah ahli hadis. Dan dia menyusun kitabnya At-Taj Al-Jami'ul Usul. Jadi Taj, buku-buku hadis itu. Kutipan. Ya karena dia wafatnya 1351 Hijriah, jadi sudah lama dari Rasul. Jadi hadis yang dia susun berdasar hadis yang sudah ada. Jadi muftatahatun diawali bitakbir. Jadi sholatnya diawali takbir, dan cek hadis mah gitu. Muhtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Jadi penutup salam itu bisyara'id mahsuso, dengan berbagai syarat rukun dan yang secara khusus. Said Sabiq, nah kalau Said Sabiq itu ahli fikih ya, dia pengarang kitab Fiqhus Sunnah. Said Sabiq yang 1365 Hijriah. As-salat ibadatun tatadamman aqwalan wa af'alan mahsusah muhtatamatun bitakbirillah ta'ala. Muftatahatun maksud saya, muftatahatun bitakbirillah ta'ala, muhtatamatun bitaslim. Jadi 3 ahli, baik ahli bahasa, kemudian ahli hadis maupun ahli fikih, ternyata sholat diawali nate dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan kalau di sini di Mansur Ali Nasib ada syarat-syarat yang khusus, kalau Said Sabiq tidak menyebut, langsung saja diawali takbir, diakhiri dengan salam. Jadi perintah ayat ini juga bukan hanya pelaksanaan, tapi juga menegakkan dalam sholat itu. Ya, akimis sholat,
Jadi bukan anu sholat, perbuatlah sholat, tapi aqimus sholat, dirikan, tegakkan sholat. Jadi kalau tegakkan sholat, sholat itu harus tegak, berarti berbagai hal yang berkaitan dengan sholat harus dipenuhi. Nah, itulah pengertian baik secara bahasa maupun secara istilah. Minimal kita ambil 3 ahli. Itu pertama ahli kebahasaan, definisi. Kemudian yang kedua ahli hadis. Dan yang ketiga ahli fikih. Sekarang kita lihat sejarah sholat. Mulai dari sholat para nabi. Jadi sholat itu bukan hanya diajarkan atau diperintahkan kepada Rasul, tapi juga para nabi dan Rasul terdahulu. Sejak kapan ibadah sholat dipardukan kepada umat? Tentu hanya Allah yang tahu. Apa sejak zaman Nabi Adam, sejak zaman Nabi Ibrahim, atau sejak zaman Nabi Musa. Tapi yang jelas, kalau kita pelajari, di dalam ayat Quran, yang menyebut sholat teh Ibrahim juga sudah ada. Seperti dalam doanya, surat Ibrahim ayat 40, Rabbi ja'alni muqimas sholat, wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat. Begitu pula turunanku. Jadi, Nabi Ibrahim juga sudah sholat. Kan ada seorang profesor doktor, ya, sudah meninggal. Dia mengatakan katanya sholat para nabi terdahulu mah tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Itu ternyata kalau kita pelajari Quran, keliru pendapat profesor doktor yang sudah wafat itu. Tidak ada ruku dan sujud, karena ternyata Nabi Ibrahim juga ruku sujud. Diterangkan di dalam surat Al-Hajj kan, akifin. Dalam surat Al-Baqarah juga akifin, itikaf warokiin, ruku, sujud. Jadi kalau begitu, kalau berdasar ayat sama tuh, sholat baheula oge pakai ruku dan sujud. Ada ruku dan sujud. Nggak perlu saya sebut ya, yang meninggalnya. Jika Nabi Ibrahim berdoa untuk diri dan keturunan agar setia menegakkan sholat, maka bisa dipahami bahwa ibadah ini telah berada sejak para nabi terdahulu. Sebelum Nabi Ibrahim. Jadi sebelum Nabi Ibrahim sudah sholat, makanya dia berdoa supaya menegakkan sholat. Dan di situ dikatakan ada ruku, ada sujud. Seperti tadi saya katakan, jadi itu merupakan koreksi kepada pendapat yang mengatakan sholat baheula mah eueuh ruku dan sujud, itu koreksi. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit taifin. Taifin itu tawaf, wal qaimin berdiri, warruka ruku, as-sujud. Jadi zaman Nabi Ibrahim juga ada tawaf, ada sholat yang terdiri dari berdiri, ruku, dan sujud. Jadi kalau ada berdiri, ruku, dan sujud, mun kitu mah sarua Nabi Ibrahim ge sholatna jeung urang yang diajarkan oleh Rasul. Jadi Rasul teh meneruskan tuh Nabi Ibrahim. Jadi bisa disimpulkan sholatnya geus aya sejak zaman Nabi Adam oge.
Kenapa berani mengatakan sejak zaman Nabi Adam? Sebab Nabi Ibrahim juga berdoa supaya menegakkan, bukan mengamalkan, menegakkan sholat. Terus putranya Ismail. Wadkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyan wa kana ya'muru ahlahu bis shalah wa zakat. Jadi Nabi Ismail mah bukan melaksanakan saja dia, tapi juga menyuruh keluarganya, ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ismail mah dia sudah menyuruh keluarganya dengan perintah sholat dan zakat. Wa kana indallah inda rabbihi mardiya. Dan dia itu diridhoi. Jadi Nabi Ismail itu mendidik keluarga untuk menegakkan sholat dan zakat. Jadi zakat juga sudah ada. Sejak zaman Nabi Ismail, Nabi Ibrahim sudah ada zakat dan sholat. Kemudian Nabi Musa. Memang kita ambil yang ada tercantum dalam Quran aja menggunakan kalimat. Nabi Musa, Harun, dan umatnya yang sering dikategorikan kan Nabi Musa nabi kelompok Yahudi dan sebagainya, padahal ternyata semuanya itu para nabi itu kan muslim semua, suka sholat. Nabi Musa dan Harun, wa auhayna ila Musa wa akhihi antabawwa liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum kiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya yaitu Harun, ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu, dan jadikanlah olehmu rumah itu sebagai kiblat. Nah, ini menunjukkan bahwa kiblatna para nabi mah rumah nabi. Jadi sholat nete tepat zaman Nabi Musa, orang umatnya sholat kemana? Ke tempat sholat Nabi Musa. Zaman Ismail, sholat menghadap kemana? Ya pasti ke Ka'bah, ada Ismail cicing di Ka'bah. Zaman Isa, sholatnya kemana? Ya ke Palestina, ada cicingnya Ishak mah di Palestina. Jadi para nabi terdahulu mah umat nate sholat itu kiblatnya ke tempat sholat Nabi. Dan sampai sekarang berlaku sholat kita itu menghadap ke tempat sholat. Dan sekarang sholat menghadap kemana? Ke Ka'bah soteh, lamun di Masjidil Haram. Kalau di luar Masjidil Haram, ya ke Masjidil Haram, pawali wajhaka satrol Masjidil Haram. Hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mata kelamun teu bener-bener pisan menghadap ke Ka'bah teu nanaon. Kan urang rombak-rombak gitu kan. Masjid teh puter-puter. Ya abdi ge sarua. Sabab dulu ngabangun masjid teh sesuai dengan Riung Bandung we gitu. Nah, tapi karena sekarang kudu diluruskeun jeung Ka'bah. Aja di Roma dipengkolkeun. Padahal sebetulnya dari pengkolkeun gitu kan menghadap lagi ke Masjidil Haram. Masjidil Haram teh pintuna oge aya 88 ya. Kan jadi kalau di luar Masjidil Haram menghadap ke Masjidil Haram, kalau di dalam Masjidil Haram ya ke Ka'bah. Ka'bah itu apa isinya? Ka'bah itu tempat sholat. Lowong kan? Kalau masuk ke Ka'bah lowong. Dari mana Pak Saipudin tahu di dalam Ka'bah itu banyak atau di internet oke?
Di YouTube oke. Jadi orang-orang Pak Harto kan masuk ke Ka'bah. Nah, itu kan jadi di dalam Ka'bah itu adalah tempat sholat, ruangan. Makanya kalau sholat di Ka'bah, rekaman awe nyaharepna, tapi yang paling bagus ke tengah-tengah. Dan itu sejak para nabi terdahulu disyariatkan menghadap sholat itu ke tempat sholat. Nah, maka ketika Rasul 2 kali perubahan, yaitu ada ke Masjidil Aqsa, ada ke Ka'bah, dan dua-duanya juga tempat sholat. Masjidil Aqsa Nabi Ishak, Ka'bah Nabi Ismail. Jadi dulu nama menghadap teh kumaha we Nabi Musa kan hijrah itu. Berpindah-pindah Nabi Musa itu. Dari Mesir pindah ke Tursina, ke Palestina, pindah ke daerah Anbat. Sekarang dipahami oleh para ahli sejarah, makam Nabi Musa itu di daerah Anbat, Yordan. Dan itu Pak umatnya mengikuti sholatnya menghadap. Kemudian Nabi Zakaria berikutnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a fanadatul malaikah wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Nah, diterangkan ketika malaikat menghadap atau datang ke Zakaria, kemudian juga berdoa, dan dia panadatul malaikah, malaikatnya menyeru, mengajak, wahwa qaimun, sedangkan Zakaria itu lagi berdiri, yusolli, sholat, fil mihrab, di mihrab. Jadi Zakaria juga sholat, membawa berita innallaha yubasyiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah, yaitu ketika memberitahu bahwa Zakaria bakal punya anak, padahal geus kolot dan istrinya mandul. Bagaimana bisa punya anak? Maka diberitahu oleh malaikat, kamu bakal punya anak. Itu namanya Yahya. Dan waktu itu kersolat, sedang berdiri sholat. Itu Zakaria. Kemudian Siti Maryam dan Isa juga sholat. Sama di sholat nanti jeung urang. Siti Maryam, ya Maryamu nuti li rabbiki wasjudi warka'i. Tuh, ditekankan kepada Siti Maryam. Hai Maryam, taat kepada Tuhanmu, sujud dan ruku ma'arroki'in. Bahkan Siti Maryam disuruh berjamaah. Sholat nate, kalau tadi makan tidak disebutkan, tapi kalau Siti Maryam diperintah warka'i ma'arroki'in, rukulah beserta orang-orang ruku. Siti Maryam sudah ada perintah untuk sholat berjamaah. Dan sampai Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa ausoni, dan berpesan kepadaku bis sholat, dalam sholat, wa zakat dan zakat, madum tuhaya, selama aku hidup, di sholat dan zakat. Nabi Isa juga. Kemudian zaman Nabi Muhammad sekarang. Jadi kalau tadi zaman para nabi, sekarang Nabi Muhammad. Sejarah sholat. Sejarah sholat di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu, sholat malam itu sejak wahyu ketiga ditinjau dari sudut fikih. Wahyu pertama ini turunkan adalah surat Al-Alaq yang mengandung arti perintah baca ketauhidan segalanya atas nama Allah. Ini mengandung arti syahadat uluhiyah. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu syahadat uluhiyah. Jadi dari sudut fikih
Wahyu pertama teh memerintah syahadat uluhiyah, ketauhidan. Dan surat Al-Alaq juga sudah saya susun tafsirnya. Kalau Bapak dan Ibu ingin tahu isinya, diikuti aja di YouTube ya. Karena saya bahas di pengajian itu direkam pakai YouTube. Ini dan sekarang masih sedang dibahas di Majelis Taklim Baitur Rahim, ibu-ibu Majelis Taklim Baitur Rahim, surat Al-Alaq. Jadi ya, ayat 1 sampai 5 2 kali pertemuan, kemudian ayat 6 sampai 8 1 kali pertemuan, baru sampai 8 di majelis taklim. Jadi ditinjau dari sudut ilmu fikih, wahyu pertama teh berkaitan dengan syahadat uluhiyah. Dan syahadat risalahnya adalah surat Al-Qalam. Jadi kalau kita perhatikan urutan ayat mah gitu. Jadi wahyu pertama syahadat uluhiyah, wahyu kedua surat Al-Qalam itu syahadat risalah. Disitu dikatakan innaka la'ala hulukin adid. Dan engkau itu tidak gila, engkau itu tidak gila, engkau itu berakhlak baik dalam surat Al-Qalam. Itu syahadat risalah. Dan baru wahyu ketiga salat itu. Dan ternyata sholat yang pertama diperintahkan kepada Rasul itu sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila auzid alaihi warattil qur'ana tartila inna sanuti alaika qaudan sakila inna nasyiatal lail hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahar sabhan tawila wadkurisma rabbik watabattal ilaihi tabtila. Rabbik ya, jadi diperhatikan aja oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, di bawah tasdid itu kasroh. Jadi semua kasroh itu kalau ada tasdid itu di bawah tasdid. Kadang-kadang suka keliru. Jadi Rabbik di bawah tasdid. Dan ini wahyu ketiga diturunkan kepada Rasul. Ternyata isinya memerintah sholat. Dan ternyata sholat yang pertama diperintahkan kepada Rasul adalah sholat malam. Jadi sholat malamnya bungkul Rasul teh awal nama. Dan itu sampai Siti Khadijah wafat hanya sholat malam. Dan pada saat itu Rasul tidak bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram. Karena Masjidil Haram kan masih banyak berhala-berhala. Jadi sholatnya di mana? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Yang dari rumah Al-Arqam itu menghadap ke Masjidil Haramnya, lurus ke Palestina juga sama. Makanya di kalangan ahli sejarah teh ai Rasul teh sholatnya teh waktu di Mekah teh ke Masjidil Haram atau ke Baitul Maqdis. Bisa dua-duanya. Karena rumahnya di Baitul Arqam, di rumah Al-Arqam sekarang jadi istana raja. Al-Arqam. Karena kan pemerintah Saudi sejak Abdul Aziz yang dirikan Saudi Arabia itu kan menghapus dinasti-dinasti sejarah yang tidak ada kaitan dengan ibadah. Kenapa dihapus? Karena banyak yang melakukan perbid'ahan menurut mereka. Makanya bekas-bekas sejarah yang disucikan, yang diprasastikan oleh mayoritas kaum muslimin itu dihapus, diganti. Seperti rumah Abu Bakar, itu kan jadi hotel Hilton, kemudian rumah Al-Arqam tempat sholat itu jadi istana, kemudian
tempat kelahiran Rasul, tempat lahir Rasul, dulu jadi gedung perpustakaan. Nah, ya kalau terbaru juga masih jadi gedung perpustakaan. Jadi itu hal-hal yang seperti itu. Cuman baru raja sekarang itu, Raja Abdullah dan Raja putranya Muhammad sekarang itu ada tempat-tempat tuh diperbagus gitu, seperti Jabal Sur itu jadi indah sekarang. Terus Jabal Nur ada jalan terangnya bagus. Tapi dulu para ulama terdahulu itu sehingga ada kecurigaan dari ulama Indonesia protes. Katanya menghapus sejarah. Jawaban di sana bukan menghapus sejarah, ngalengitkeun kamusyrikan. Dalilnya mereka ngalengitkeun kamusyrikan. Karena itu suka dimuliakan, dibesar-besarkan. Ya, tadi kembali ya. Jadi Al-Arqam itu jadi istana. Jadi ibadah utama yang diperintah oleh ayat ini jelas sholat malam. Kemudian baru sholat fardu ketika peristiwa Mi'raj. Isra Mi'raj, dan Isra Mi'raj itu kan Siti Khadijahnya sudah wafat. Jadi sholat 5 waktu itu baru diperintah Rasul ketika Mi'raj. Yang awalnya 50 waktu, kemudian menjadi 5 waktu, itu hasil dialog gaib tentu saja dengan Nabi Musa. Dan banyak prosesnya. Dan kedudukan sholat tahajud menjadi nafilah. Nafilah itu sholat, nafilah itu tambahan, atau sholat sunat. Makanya kalau Imam Asy-Syafi'i mengatakan, dikutip juga di dalam kitab Al-Majmu', dalam berbagai kitab, dia katakan, tolabul ilmi afdolu min sholatin nafilah. Tolab ilmu lebih utama dibanding dengan sholat nafilah, dibanding dengan sholat sunat. Makanya kalau sudah dimulai tolab ilmu, seperti Bapak tadi masuk masjid, tapi karena sudah dimulai pengajian, tidak perlu tahiyatul masjid. Jadi Bapak tadi kan masuk, sudah dimulai pengajian, memang tidak perlu tahiyatul masjid kalau sudah dimulai pengajian, karena tolab ilmunya afdol min sholatin nafilah. Jadi tahiyatul masjid itu perlu, tetapi kalau sudah dimulai pengajian, tidak usah langsung dulu. Ya. Itu Imam Asy-Syafi'i berpendapat. Makanya kalau khutbah sudah dimulai, jangan ada sholat. Kecuali kalau belum sholat, baru datang, sudah khutbah, ada perintah khusus secara Rasul. Kan selaita kamu sudah sholat? Belum ya Rasulullah. Kamu berdiri, sholat dulu. Dan kalau masuk, ini mah bukan web, diwang-wang lah, bab Jumat ke. Dan kalau masuk masjid sudah adzan, sedang adzan, kalau untuk sholat Jumat tidak usah nunggu adzan selesai. Karena apa? Karena wajib mendengarkan khutbah. Jadi begitu datang sholat tahiyatul masjid atau sholat intidor atau namanya apa saja, pokoknya sholat 2 rakaat begitu datang ke masjid, walaupun sedang adzan. Jadi jangan nunggu. Kemarin waktu saya khutbah di sini kelihatan muadzinnya sedang adzan, para daratang ngarugu caricing karekam dak ku abdi oge dina YouTube oge. Jadi karekam. Jadi ayo narungu supaya selesai. Begitu muadzin selesai, saya khutbah baru sarolat. Jadi kan mendengarkan khutbah terganggu sholat. Kan lumayan banyak anu terlambat kan mereka karekam kok dige. Kan anu jamaahna. Begitu saya assalamualaikum teh kan kosong keneh gitu. Jadi nu datang kasiangan teh aya di YouTube. Ketingali gitu. Bisa percaya
santen mah apa yang saya ceritakan ada YouTube-nya. Kan di situ khutbah di Masjid Al-Falah. Gitu. Sok we ditinggali ku ibu saha nu terlambat. Hah? Iya. Jadi itu ya, akhirnya menjadi sholat nafilah. Makanya jelas kalau mau Jumatan kudu datang sebelum muadzin adzan, sebelum imam datang. Ya. Karena itu nanti juga akan dibahas hadisnya, nilai-nilainya oleh Rasul. Datang pertama langsung sholat sawaregna we 2 rakaat terus sampai imam datang sawaregna. Nah sawaregna teh rupa-rupa namanya teh. Aya nu sholat nyebut sholat tidur, aya anu nyebut sholat tahiyatul masjid banyak, ada anu sholat qobla dan sebagainya. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa ibadah sholat yang dipardukan itu liduluki samsi, itu waktu duhur, ila ghosaqil lail, sampai waktu malam gelap, kemudian itu waktu sebagai asar dan maghrib, serta isya, dan waktu Quran al-fajri. Jadi 5. Dalam riwayat Al-Bukhari terhadap hadis yang sangat panjang, Rasul mengisyaratkan peristiwa Mi'raj dan turun perintah sholat yang asalnya 50 menjadi 5. Di sini juga banyak ya. Di sini riwayatnya. Furidot ala Nabi SAW as-sholawat. Tuh sholawat di sini istilahnya. Maksudnya sholat 5 waktu deh. Lailata usriya khomsin. Jadi dapat dipercaya itu 50 jadi 5 teh karena hadisnya riwayat Bukhari. Kalau riwayat Bukhari itu sahih, sumanu kisat, kemudian didiskon. Kalau didiskon mah, didiskon teh sholatnya apa nilai? Kalau diskon maka nilainya tidak boleh berkurang kan? Jadi tetap nukisat. Kemudian sampai menjadi 5. Itu hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kapan terjadi Mi'raj? Banyak di sini riwayatnya. Jadi sampai saya kutip 6 ya, 6 macam. 6 macam riwayat. Ada yang mengatakan Mi'raj itu tahun pertama kenabian, ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu tahun ke-5, ada yang mengatakan 27 Rajab tahun ke-10, ada yang mengatakan 15 kenabian, ada juga yang mengatakan 14 bulan sebelum hijrah. Jadi macam-macam itu Mi'raj itu teh. Kenapa kok berbeda-beda? Dacan aya kalender. Kalender resmi kan baru disusun zaman Umar bin Khattab, jadi wajar aja berbeda. Tapi di Indonesia sepakat 27 Rajab. Tahun ke-10 dari kenabian. Jadi setelah Khadijah. Dan jumlah rakaat sholat pada awal dipadukan semuanya 2 rakaat. Itu berdasar hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. As-sholatu awwalu ma furidot rok'atain. Fa ukirat sholatus safar. Wa utimmat sholatul hadar. Sholat itu pertama kali dipadukan kepada Rasul hanya 2 rakaat. Jadi dulu nama ketika dipadukan sholat 5 waktu teh cuma 2 rakaat teh, duhur asar maghrib bisa sebutnya. Semuanya juga rakaat, 2 rakaat. Kemudian baru menjadi berubah puridotis sholah rokaten ilal maghrib, puridotis sholah salasan di anawit trun. Jadi 2 rakaat, kemudian ada maghrib menjadi 3, baru setelah Rasul SAW berada di Madinah, kewajiban sholat,
sebelum menjadi 4 ya, itu ada sholat Jumat dulu. Kan di Mekah itu semuanya 2 rakaat. Lalu dalam sholat 2 rakaat itu Rasul hijrah. Di dalam masa hijrah di Bani Salim turun perintah sholat Jumat. Dan ketika di Madinah itu masih ke Masjidil Aqsa. Wa kharaja min Bani Amr bin Auf adrokatul Jum'ah fi Bani Salim bin Auf fasallal Jum'ah fil Masjidil ladzi yabat nawadi. Dan itu perjalanan dari Kuba ke Yasrib. Tadi pertengahan, di tengah namanya ada Bani Salim, turun perintah sholat Jumat. Jadi ketika sholat Jumat dipardukan, sholatnya masih 2 rakaat. Dan beliau melakukan sholat Jumat pertama di Bani Salim. Sekarang namanya menjadi Masjid Jumat di sana, dikatakan. Jadi antara Kuba dan Nabawi itu ada Bani Salim. Kemudian sampai di Madinah bertambah 4, menjadi 4 maksud saya, yaitu duhur, asar, dan isya. Kecuali maghrib tetap 3 dan subuh tetap 2. Qad furidoti sholah rokaten kata Isa, dipadukan sholat itu 2 rakaat di Mekah. Falamma qadima Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW al-Madinah, zada, begitu Madinah, zada ditambah ma'akuli rokatain, setiap 2 rakaat ditambah 2 rakaat, jadi menjadi 4, illal maghrib, kecuali maghrib tetap 3. Fa innaha witrun nahar, karena itu witir nahar, wa sholat tal fajri, kecuali sholat subuh. Jadi kalau di dalam hadis mah istilahnya sholat fajar, sholat subuh teh. Makanya kalau di Madinah, di Mekah ada jadwal sholat kan, tidak ada di situ sholat subuh. Yang ada sholat fajar. Jadi kalau kumaha geuning di urang mah aya sholat fajar dulu lah, sholat qobla subuh, ada sholat subuh. Nah itu mah pokoknya kita cari aja dalil-dalilnya. Apa kita telusuri ya. Dan maghrib mah tetap 3, tidak ditambah karena itu witrun nahar. Dan sholat fajar karena lituli kiroatihima, karena panjang bacaan. Jadi sholat subuh mah rada panjang berdiri nate. Makanya kalau kita telusuri ibu-ibu bapak-bapak cara sholat Rasul, paling panjang teh subuh, yang kedua maghrib, rada panjang seetik, yang ketiga isya. Isya itu lebih pendek dari maghrib kalau kita telusuri ya. Kemudian duhur asar lebih pendek bacaannya. Jadi kalau subuh mah rada panjang lah ya, ada memang tidituna panjang. Ya, subuh Jumat kalau di Mekah itu ada sholat sujud tilawah. Iya. Kemudian Aisyah juga mengatakan kuridot as-sholah rok'aten summa hajaro kuridot arba'an waktu rikat sholatus safar. Tapi ketika safar nu opat oget tetap 2. Nah, jadi nanti kalau ada perdebatan, orang teh pergi ya safar dari Bandung ke Jakarta, di tengah jalan sholat itu 2 atau 4. Tapi kalau berdasar hadis mah lamun safar mah 2 saja, kecuali kalau berjamaah ya. Atau kemarin itu perdebatan waktu haji, banyak WA ke saya nanya, cenah ya teh pembimbing dengan sholat nanti 2 rakaat baik, kecuali berjamaah di masjid. Ai di hotel mah 2 rakaat bae cenah duhur asar maghrib teh. Duhur asar isya tuh. Pan hadis lagi gitu. Haji itu safar. Jadi berarti
Ustadz teh ngamahakeun dalil, saya bilang gitu. Jadi, karena musafir kan, kecuali kalau berjamaah mah ikut imam. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak juga umroh, ya duhur asar isya mah 2 rakaat saja. Kalau sejarahnya begitu kata Aisyah. Nah, tapi kan lebih banyak rakaatnya lebih bagus, cek saha. Gitu cek hadis mah kalau sapar mah kosor 22 5 menit lagi. Perubahan kiblat. Jadi setelah ditambah ada yang 4 duhur, asar dan isya, tetap 3 maghrib, tetap 2 subuh tapi panjang bacaan. Baru di Madinah itu perubahan kiblat. Ini hadisnya. Tidak perlu saya baca karena sudah lewat jam 6 ya. Jadi di sini dikatakan fawali wajhaka satrol masjidil haram. Dan ini juga dalil-dalilnya, tidak perlu saya baca panjang ting. Kemudian caranya dikemukakan cara sholat. Kata Rasul, solu kamaru aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti yang kalian lihat. Jadi Rasul teh henteu kieu solu kama usolli. Sholatlah seperti aku sholat. Enggak. Sholatlah kalian yang seperti kalian lihat. Jadi kita sholat itu berdasar penglihatan sahabat. Coba bayangkan Pak, lamun Rasul mengatakan sholatlah seperti aku sholat. Ribuan. Ya pan sholat Rasul mah panjang-panjang bacaanna. Kudu urang seperti Rasul panjang, repot atuh. Surat subuh naoge surat Al-Baqarah tamat. Ayo urang rek namatkeun surat Al-Baqarah keur mah imam gitu apaleun. Terus udah panjang teuing atuh. Jadi kamaro aitumuni seperti yang kalian tuh. Ya di prakteknya. Jadi kalau tadi ada perbedaan, ada nu utek-utekan, ada nu kieu gitu, itu karena para sahabatnya melihat Rasul sholat itu kan 124.000 itu. Jadi kalau ada perbedaan tuh kita lihat perbedaannya di mana gitu. Dan secara ringkas berdasar hadis ini, hadisnya dikemukakan, maka caranya adalah bersuci dari hadas dan najis, membaca Fatihah, membaca Quran, ruku, berdiri, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud kedua, melanjutkan rakaat berikutnya, duduk tasyahud, kemudian melanjutkan rakaat berikutnya kalau sudah 2 rakaat dan seterusnya, ditutup dengan salam. Itulah ibu-ibu dan bapak-bapak, jadi saya bahas sampai jam 11 menit. Kalau ada pertanyaan sambil nunggu sholat isra, mangga saya tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangga.